Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, yaitu hari trading ke 145. Untuk hari ini kita langsung ya Bapak Ibu membuat After Market Close setelah penutupan hari Jumat, karena mungkin besok ada kegiatan lain saya, dan Bapak Ibu bisa juga nanti ada voting weekly stock analysis. Jadi waktunya panjang ya, sampai hari Minggu kita bisa bikin analisa. Hari ini IHSG tutup positif ya Bapak Ibu, 0,3 kalau nggak salah. Dan kalau kita lihat itu sentimen market regional dari pagi itu hijau semua. Berita ekonomi di Amerika tidak jelek-jelek amat juga ya. Mereka yakin bahwa nanti akan ada pemangkasan suku bunga di Q3 ya, paling nggak Q4. Nah, kita ada Saratoga, ada BRMS, dan Doit. Nanti kita akan lihat yang mana akan dianalisa detail. Ini dia Bapak Ibu, trading snapshotnya. Dia ada opening gap up, boom, naik dia ke atas. Lalu mungkin opening gapnya masih ada sisa. Nanti kita akan lihat di candlenya. ISG-nya ditutup naik 0,3%. Dan ini nanti kita catat dengan rotasi bintang bahwa tetap kita positif 0,3 ya. Kemarin ada koreksi merah sedikit. Nah, catatan yang lainnya adalah cukup besar transaksi hari ini. Rata-rata kita ambil 10 triliun adalah base-nya. Jadi dia sedikit di atas rata-rata rame lah ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat volumenya juga harusnya meningkat juga. Asing juga masuk besar 411 miliar, dan dia masuknya di Bank BCA, Bank Mandiri, di Telkom, di Antam, dan di Adaro ya Bapak Ibu. Antam ini kemarin sudah ada alertnya, dan saya sudah masuk waktu extreme fear sedikit saja, tapi cuma 10 atau 15% dari harusnya entry lah. Lalu untuk net sale-nya kecil-kecil aja, tidak ada yang di atas 100 miliar. Sektor penopangnya kali ini adalah energi, basic, dan teknologi. Itu dia trading snapshot-nya. Kita lihat ada alertnya Saratoga mulai jam setengah 11, baru BRMS dan Doit ya. Jadi Antamnya tidak ada karena kemarinnya sudah alert. Jadi alert robot itu kalau dia sudah keluar dan suatu hari, besoknya dia biasanya tidak hold dulu, tidak keluar lagi. Nah, ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu. Dia ada waktunya pakai intraday. Bisa aja pagi-pagi, misalnya jam setengah 11 Saratoga muncul alert, tapi pas pre-closing disembelih bisa saja ya, supaya masuk pas mau pre-closing. Nah, terkirim alertnya menggunakan base-nya adalah machine learning Bapak Ibu. Dia menggunakan big data. Lalu dia terkirim front end-nya dengan Delquan Bot ya. Dia menggunakan API dari Telegram. Nah, Telegram channelnya juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa join Telegram botnya, dan Telegram channelnya linknya ada di deskripsi video. Untuk Telegram bot Bapak Ibu bisa scan QR aja nih, Bapak Ibu scan di handphonenya, nanti dia akan linknya langsung masuk ke alamat Telegramnya. Untuk website dan sosial medianya silahkan di follow ya. Untuk sosial medianya insya Allah akan saya fallback. Disclaimernya singkat saja ya, video ini saya buat tujuan untuk edukasi Bapak Ibu. Disclaimer adalah trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing ya, itu saja. Kita cepat. Nah, ini dia, ada weekly stock analysis. Jadi untuk alert-alert yang muncul dari tanggal 12 hari Senin sampai hari Kamis kemarin tanggal 15, saya ambil 10 Bapak Ibu, dan kita mulai Antam, Auto, Bevin, BRPT, Era, Harum, Emyor, PTPP, SMGR, SMRA. Mostly ada beberapa yang sangat bagus, sudah the best temper buying, jadi kelihatan sudah bottoming, tapi kita akan pilih lah Bapak Ibu. Anonymous poll, jadi votingnya Bapak Ibu pilih satu, nanti hari Minggu kita akan ambil 5 terbanyak, kita akan analisa secara detail ya, dengan Wyckoff metodologi, dengan analisa volume price analysis secara detail, berbeda dengan weekly stock after market close analysis. Silakan Bapak Ibu, votingnya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu gabung ke Telegram channelnya, dia ada di Telegram channel Deep Learning Trading ya. Oke, untuk informasi workshop, nah ini kan nanti weekly stock analysis kita akan bahas dengan metode ini ya, tapi kan itu tinggal implementasi. Teori-teorinya Bapak Ibu bisa belajar di workshop volume price analysis. Nanti tanggal batch 11-nya tanggal 20 Agustus kita sudah full. Tinggal konfirmasi aja, mungkin besok atau minggu mereka ini maksimum konfirmasi. Dan untuk batch 12 kita adakan di tanggal 31. Jadi masih bisa Bapak Ibu yang berminat untuk belajar Wyckoff atau sering melihat Wyckoff analysis
di aftermarket close atau di weekly lah, biasanya kita gunakan wake off metodenya. Bapak Ibu bisa join ya di sini. Nanti silakan aja cek linknya, ada join ke Telegram channel. Bapak Ibu bisa saya tanyakan informasi kepada saya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Nah, seperti biasa yang kita lakukan after market close adalah kita cek dulu alertnya hari ini. Hari ini tadi ada 3 Bapak Ibu ya, Saratoga, BRMS, dan DOIT. Nah, nanti kita akan bikin analisa singkat sajalah semua ini karena sudah malam juga ya Bapak Ibu. Saratoga ini sempat saya masuk pas saat ekstrim kalau nggak salah ya Bapak Ibu, lupa juga. BRMS ini belum, DOIT ini juga belum. Oke, sekarang kita cek dulu rekom. Ini adalah rekom menggunakan data end of the data, mudah-mudahannya mereka konsisten ya. Kalau kita lihat rekom untuk data penutupan tanggal 16 ya, screening end of the data. Jadi kalau setelah rekom ini dia sudah keluar, datanya tidak berubah lagi karena end of the data. Tanggalnya tanggal 16 bulan 8. Oke, VP-nya bullish sign untuk BRMS, lalu Antam buy. Kemarin Antamnya sinyal alertnya kemarinnya lebih dulu ya, leading dia. Adaro nih ada potensial bagus, Antam juga bagus Bapak Ibu. Lalu apa ini? DOIT ada alert, lalu MYOR bearish engulfing ya kemarin dia. SMGR nih ada juga di alert. Saratoga bullish engulfing dia Bapak Ibu. Break lagi ya, kalau nggak salah. Saratoga gimana sih? Lalu sebentar dulu ya. Lalu di Rocket Jet ada Adaro, BMTR, BRMS, Telkomnya BRMS kalau alert. Adaro tadi di mana sih dia Adaro? Oh nih di pattern ya, bagus dia. Telkom nih Bapak Ibu bisa lihat BTPS buy, BTPS juga bisa bagus Bapak Ibu. Di PWS ada sinyal buy, MCN, Tins buy, Telkom buy ya. Telkom bagus ya Bapak Ibu, silakan analisa Telkom. Antam ya kemarin sudah ada, nanti juga ada di voting dia. Itu aja. Lalu kita lihat SCR Vibum, saham ledakan volume. BSSR, CAM, semua rame ya. SMDR, Stretch. Oh, Telkom ledakan volume, pasti ada sesuatu Bapak Ibu. Saya nggak ada alertnya dia. Lalu kita cek juga dengan SCR Extreme. Kalau nggak salah, Antamnya Extreme ya. Tadi ada yang di grup alumni. Oh ya dia, Extreme Grid ya. Di grup alumni tadi ada yang posting Pak Antam Extreme Grid. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin besok harus koreksi di hari Senin. Oke, ini berapa saham yang fear. Ada macam-macam. Saya nggak terlalu kenal juga. Nggak pegang juga ini Bapak Ibu. Antam ya Grid. Argo dia sudah Grid. Argo, Agro. Argo ini beda ya. ASI Extreme Grid. Bapak Ibu. DSA Film. Kija nih Extreme Grid. Baru masuk Kompas 100. Wika Extreme Grid Bapak Ibu. Keluar dari Kompas 100 Wika. Oke, kita cek yang lainnya dengan SCR Panic ya. Untuk weekly-nya Bapak Ibu cek sendiri saja. Ini Panic kita mencari saham-saham yang habis Panic terbit lahop ya. Ada MR, kita lihat ada yang alert nggak dia. Kita cek. Mana nih kok nggak ada ya. Kita cek yang lainnya. Nah, Telkom nih dia ada sesuatu, dia berada di Panic, mungkin habis Panic terbitlah hope. Dia ada dari Rekom ya. Nih Bapak Ibu silakan cek-cek aja. Sekarang kita cek juga SCR Hope. Ini saham-saham yang berada di Hope. Ya Hope, PT Emba, Semi Wifi, mungkin dia akan bergerak ke grid ya. Silakan dicek. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke pembahasan komposit VPA. Speedo dulu. Speedo Composite. Nah, ini tadi yang katanya grid sekarang. Sekarang kompositnya pindah ke zona grid, artinya mulai demand-nya lebih besar daripada supply, dia akan terus. Tapi kalau udah dia tiba-tiba menjadi extreme grid, nah itu hati-hati ya. Kita cek dengan Star C0. Catatannya bahwa indeks kita, komposit kita naik 0,3. Jadi saham-saham yang bergerak lebih rendah dari 0,3 dia akan seolah-olah melemah. Ini infra terakselerasi, dia outperform saat ini underperformnya, tapi arahnya dia menguat.
Tekno menguat, mulai outperform ya, outperform dia. Dia sudah berada di zona grid. Industri mulai melemah, fear-nya masuk. Finance ya. Ya, finance tampaknya melemah ini relatif terhadap composite. Adixtran juga melemah. Yang menguat tuh cyclical. Terjadi akselerasi Bapak Ibu cyclical. Kalau properti relatif sedikit melemah saja. Non-cyclical melemah, basic dia tertahan ya. Ini nggak tahu ini melemah atau tidak. Energi ada penguatan tapi jarak antar bintangnya memendek. Jadi kalau kita lihat memang luar biasa di cyclical, di tekno, lalu di infra, dan adalah energi sedikit. Yang lainnya melemah. Itu sektor-sektor yang outperform untuk hari ini terhadap komposit yang menguat. Oke, kita lihat dengan VPA. Sekarang masuk pembahasan volume dan price. Kita lihat VPA weekly langsung lah, weekly composite, karena weekly-nya sudah valid. Maksudnya sudah hari Jumat. Volumenya harusnya sudah valid. Ini menarik ya. Jadi kita boleh katakan kompositnya gagal close di atas upper Johnson sebelumnya ini. Ini masih ya, jadi gagal ya dia. Kita close-nya di 739. Ini nggak tahu ini berapa, silahkan cek. Kayaknya gagal, kayaknya supply-nya menahan. Jadi tertundalah minggu ini untuk dia close di atasnya. Mungkin tertunda, tapi pattern-nya sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Yang penting itu pattern-nya sudah terbentuk. Pattern yang terbentuk. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Nah, ini sebenarnya sudah high untuk pattern segini. Tapi kalau tadi close di atasnya itu valid, itu lebih dari sini tuh. Ya. Yang paling bawah mana di sini yang sequence ini ya? Sequence di sini lah ya. Ini low, ini high low, sudah high dia. Sekarang ini menjadi low-nya. Kalau kita dari sini, dari April ya, pergerakan ekstrimnya ke atas sudah low high low high, sudah bentuk. Dan lihat volumenya. Dia katakan di atas rata-rata ya. Ini faktanya memang volumenya sedikit meningkat daripada kemarin. Oke. Spread-nya juga di atas rata-rata, close-nya juga tinggi. Jadi memang secara pattern sejak akhir Mei dia sudah valid Bapak Ibu. Cuman dari pattern seterusnya ini, kalau seandainya dia close di bawah 6, turun lagi ke bawah, ngetes close di bawah, maka ini semacam uptrust di daily-nya. Itu berbahaya. Saat ini masih optimis Bapak Ibu, makanya saya kerjaan saya adalah menaikkan stop loss. Karena kalau saya jual ya, kalau udah naik tinggi takut ngejar harga juga, jadi biarin aja lah, sekarang lagi ada momentum kan. Kita lihat VWP weekly-nya. Jadi kesimpulannya, volumenya valid, candle-nya besar, volumenya di atas rata-rata, pattern sudah terbentuk, tinggal nanti sayangnya dia tidak berhasil close di atas high sebelumnya aja, itu aja belum. Sekarang VPA, ya maksud saya ada kemungkinan menjadi double top untuk sejak tahun 2024 gitu loh. Ya, sejak tahun 2024 takutnya jadi ini maksudnya. Ini kan tahun 2024 nih. Ini ada top. Ini ada top. Kalau turun dia ke bawah, maka dia menjadi top untuk tahun 2024. Kita lihat VBP weekly composite. Ya, demand-nya masih ada di situ. Coba melewati supply ya Bapak Ibu. Memang ujung-ujung nih. Artinya kalau ada begini nih, ada supply masuk sedikitnya. Kan Bapak Ibu lihat nih ada ekor sedikit. Ini pertanda bahwa supply-nya masuk, walaupun minggu ini supply-nya kalah dominan terhadap demand-nya. Demand-nya mengangkat kuat sekali. Jadi demand sekarang posisinya di sini. Kalaupun dia mau pullback, dia akan turun ke sini dulu untuk naik lagi. Karena low, high, low, high, nanti time frame lebih kecil. Kita lihat VPA composite untuk time frame lebih kecil. Time frame daily. Candle-nya malah merah pula ya. Wah. Kalau kita buka daily baru kita kelihatan, wah ini benar supply-nya menahan. Sinyalnya tidak ada untuk hari Jumat ya. Volumenya di bawah rata-rata, narrow dan lower side. Jadi candle ini merah ya Bapak Ibu. Candle bearish. Cuman beruntungnya volumenya saja less different. Artinya
orang yang pengen jualan kan kemarin dia jualan. Oke. Nah, dia angkat lebih tinggi, dia jualan lagi karena apa? Daerah-daerah resisten lah gitu. Nah, mungkin kalau dia turun, dia akan mengambil dimensi tadi di sini. Dia dia akan membentuk low. Ini adalah high. Dia akan turun dulu untuk higher low. Baru dia naik lagi. Dan ini zona demand. Itu disebut dengan rally based rally zona demand. Kita cek dengan VBP maka ketahuan di situ zona demand. VBP. Nah, besok kalau masuk-masuk ke situ, Bapak usahakan kita punya cash ya. Ya, ini Bapak Ibu. Ini adalah demand-nya nih. Jadi kalau besok dia turun, nah di sini kita posisi buy on weakness Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia rebound lah. Bapak Ibu bisa pakai Fibonacci juga, cari 50% atau 61% atau 30 sekian persen. Nah, pasanglah di situ order ya. Mudah-mudahan dia confluent dengan zona demand. Tapi kalau zona demand and supply kita nunggunya di zona demand. Oke, kita lihat dengan sekarang alertnya Bapak Ibu. Saratoga, Beresmes, dan Doit. Kita lihat PVM, SRTG, BRMS, Doit. Nah, ini adalah volatility map. Jadi untuk data 12 bulan dia akan mengecek saham-saham ini. Siapa yang paling volatile? Ternyata Doit. Doit paling volatile semua. Nah, dia juga returnnya paling bagus ya. Jadi kalau kita mau planning Doit untuk nge-swing ya boleh juga. Nah, Saratoga agak volatility-nya agak rendah. Dia hampir sama dengan BRMS, tapi lebih bagus dalam 12 bulan return dari Saratoga. Jadi kalau mau pilih Saratoga atau BRMS, ya tentu polanya adalah Saratoga. Cuman Saratoga kan sudah bergerak ya. Nah, kita cek juga dengan PCM. PCM dari SRTG, BRMS, dan Doit. Oke, kali ini tidak akan berlama-lama Bapak Ibu ya, kita semua bikin analisa singkat. BRMS dengan Saratoga korelasinya sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu pilih saja, kalau nggak Saratoga, BRMS lah. Mereka korelasinya sama. Doit, nah kalau punya Saratoga boleh punya Doit, atau punya BRMS boleh punya Doit, karena korelasinya mereka pendek. Kecil. Oke, itu dia. Sekarang kita masuk pembahasan sahamnya. Kita lihat alert SRTG. Saya sudah punya Saratoga, belinya pas lagi panik-paniknya, kalau nggak salah di bulan Mei atau April, kalau nggak salah mulai di sana. Kayaknya bulan Mei deh saya mulai masuk. Sekarang kita cek dengan Speedo Saratoga. Grid ya, grid artinya demandnya lebih besar pada supply, belum ekstrim dia. Kita lihat dengan star, sempat ekstrim ya kemarin-kemarin kalau nggak salah. Kita lihat star SRTG. Rotasinya Bapak Ibu ya, dia sempat koreksi berapa hari ini menguat lagi. Dengan begini Bapak Ibu, kalau dia meliuk-meliuk begini kita cek weekly-nya. Mudah-mudahan masih bisa jangka panjang pakai W star. Ini adalah rotasi untuk Saratoga. Oh, dia sudah berada di zona grid. Mungkin kalau dia mulai belok kena crossing garis ini, mungkin bisa exit dulu lah ya Bapak Ibu. Tergantung nanti targetnya capai atau tidak di weekly-nya. Kita lihat dengan VPA weekly SRTG ya. Pakai weekly aja langsung Bapak Ibu. Silakan kalau mau monthly-nya. Oh, weekly-nya the best time for buying Bapak Ibu. Ini bottoming. Jadi dia ada spring. Ini adalah the best time for buying. Mau di sini sama saja, dia tes, dia naik lagi low high low high di time frame kecil. Jadi target itu bisa di sini ya Bapak Ibu. 2800 ini adalah zona supply. Ya, di sini juga bisa target. Sekarang kita lihat daily-nya. VPA SRTG. Nah, ini daily-nya ya. Kalau daily-nya kelihatan sudah Juni saya pas ini adalah panic extreme. Ya, ini baru masuk saya di sini Bapak Ibu. Saya masuknya di sini. Kalau nggak salah pakai extreme fear ya. Jadi ke sini saya jaga masuk. Nah, di sini mulai saya buy on weakness dapat barang. Jaga atas, jaga bawah, di sini saya dapat naik ke atas. Saya dapat sekitar harga di sini. Jadi begitu dia panik-paniknya, dia rebound. Saya tunggu dia pullback baru naik ke atas lah. Di sini juga kayaknya dapat nih waktu turun, atau lupa saya di mana ya dapat lagi.
Oke, kita lihat hari ini dia break upper downtrend, tapi kok tidak masuk ya? Masuk ya kayaknya dia di break upper downtrend. Aperture bullish sign. Dia kalau ini menjadi break the best time for buying, dia tidak memberikan second chance. Mungkin belum. Ini coba turun tapi tidak turun ya. Oke. Volumenya dia rata-rata sepertinya white. Nah, kalau begini Bapak Ibu, tinggal menaikkan stop loss aja. Jadi stop lossnya jadi jangan lupa di sini. Nanti kalau dia naik lagi ke atas, dia pullback lagi, stop lossnya kita naikkan. Jadi sabar saja. Ini sekarang dia candlenya sangat great ya. Ini kalau harusnya di sini nih ledakan volume nih. Kan ini flat, boom dia. Ini Saratoga nih, dia di sini juga sudah akumulasi. Jadi di sini jelas sebelum candle ini dia memang terjadi akumulasi ke atas ya. Kalau hari ini dia meledak break, nanti dia menariknya dia belum ekstrim loh. Dia naiknya bagus. Kalaupun naik tapi dia tunggu pullback, pullbacknya mungkin harus masuk ke sini. Ini adalah zona demand untuk pullback, untuk buy on weakness. Kita lihat VBP, SRTG. Jadi kalau yang mau masuk Saratoga boleh dikatakan sudah telat. Tapi kalau mau buy on weakness tunggunya di sini. Karena ini adalah demand zone. Jadi dia kalau turun ke bawah ini posisi kita buy. Oke. Berikutnya kita akan langsung saja ke PIF SRTG. Wah, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Saratoga. Di sini nggak tahu nih korelasinya seperti apa, tapi yang jelas sejak pertengahan Juni aslinya dominan akumulasi ya. Hari ini dia masuk 2,71 miliar, dalam 5 hari masuk 5,29 miliar, dalam 20 hari masuk 24,82 miliar, dalam 60 hari dia net buy 39,87 miliar. Nah, dalam sehari kecil berkurang sedikit, net buy menjadi 31,9 miliar. Ya, itu dia Bapak Ibu untuk Saratoga. Kita lanjut dengan saham berikutnya. BRMS, kita cek alert BRMS. BRMS ini fresh dia Bapak Ibu. Ini dia kan bulan 5, ini bulan 8 berarti dia baru alert lagi. Kita kalau mau masuk berarti dia masih ini entry awal. Biasanya stop lossnya kelihatan. Kita lihat dengan Speedo. Berada di zona grid artinya demand lebih besar daripada supply, mudah-mudahan bisa menaik lagi. Kita lihat dengan Star BRMS. Kalau speedometer kita cuma tahu itu saja ya. Kita cuma itu mengantisipasi jangan-jangan dia berada di ekstrim. BRMS dia berada di zona fear tapi mungkin dia segera masuk ke panic, lalu panic mungkin siklusnya masuk ke hope baru dia ke atas. Oke, kita lihat weekly-nya W Star BRMS. Nah, kalau weekly-nya bagaimana ya? Weekly-nya sempat masuk ke hope lalu berbalik lagi. Mungkin ini adalah untuk koreksi. Mungkin dia ke sana lagi mudah-mudahan lah ya. Kita lihat dengan VPA weekly lah sekali. BRMS kita kasih weekly-nya supaya dapatlah gambaran besarnya. Biasa wake off-nya di weekly. Oh, begini bentuknya Bapak Ibu. Jadi dia naik ke atas, turun. Nah, ini kalau Bapak Ibu tarik kan masih pattern-nya begini nih. Ya, masih berat. Ini kalau tarik garis lurus dia masih beginilah. Ini masih bergerak-gerak ke sana ya, kita belum tahu juga. Kalaupun mau ambil yang jangka pendeknya, ini kalau tarik garis ya masih begini juga ya. Ini juga kalau tarik garis, 2 garis dan begini juga. Mungkin dia ke bawah dulu, baru dia ke atas, break di sini atau dia break ke bawah. Kita belum tahu kalau bentuk-bentuk triangle begini. Sinyalnya weekly-nya tidak ada ya, Bapak. Volumenya ini masalahnya di volume kalau weekly-nya kelihatan. Padahal sudah hari Jumat. VPA, BRMS kita lihat daily-nya. Kenapa dia ada alert? Oh. Jadi kalau kita lihat daily-nya memang ini kalau ditarik Bapak Ibu semacam spring. Memang ada ke spring di weekly cek. Oh ya, ini semacam spring ya. Saya tambah ini weekly tadi, ini adalah low, ini adalah high. Dia sekarang mengarah ke high low. Jadi dia harus break dulu 171 supaya ada higher high. Ya, itu pattern yang ditunggu. Kalau itu nggak ada, nggak bisa ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di daily. Ini low, ini high low, high high. Tapi kalau di sini high, low, low high, lower low. Nah, jangan sampai close di 146. Kalau close di bawah 146 bahaya. Jadi dia memang penentuannya close atas atau close bawah, benar. BRMS begitu Bapak Ibu. Volumenya kita belum lihat. Volumenya valid hari ini candlenya. 3 candle berturut-turut meningkat. Ini juga meningkat. Aperture bullish sign. Jadi candle ini valid. Kalau untuk jangka pendeknya ini menjadi low.
ini menjadi high, ini menjadi high terhadap low, ini jadi high. Ya, tinggal dia break aja ke atas untuk memvalidasi pattern lebih besar. Kita cek dengan VBP, BRMS. Ya, dia berada di zona supply and demand, Bapak Ibu, makanya ini ada masuk sedikit ya, karena ada supply di atasnya. Dia harus break inilah ya, supaya patternnya terbentuk. Ini kebetulan masih bertarung, nggak bisa kita mau ngomong apapun susah itu. Kita cek foreign flow-nya, BRMS. Ada alert tapi supply-nya masuk itu. Berikut ini adalah foreign flow untuk BRMS, Bumi Resources Mineral. Bapak Ibu bisa lihat asingnya masuk ya, Bapak Ibu. Mungkin ada korelasinya juga. Asingnya masuk hari ini 7,42 miliar. Dan 5 hari dia net buy 9,97 miliar. Tapi dalam 20 hari ternyata kumulatifnya net sell 9,21 miliar. Dan 60 hari 5,4 miliar. Dalam 1 hari minus 84,46 miliar. Jadi itu foreign flow untuk saham BRMS. Kita lanjutkan dengan alert terakhir. Alert terakhir apa ya? DOIT. Alert DOIT. DOIT ini dia banyak aksi korporasi ya dari ini ya. Lewat Buma. Jadi boleh dikatakan tidak fresh Bapak Ibu. Alert fresh ini kapan nih? Dia tiap bulan ada terus nih, naiknya udah tinggi mungkin. Kita cek dengan Speedo. DOIT. Kayaknya udah tinggi karena alertnya sudah banyak nih. Tiap bulan ada 2 kali. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Start DOIT. Start DOIT. DOIT-nya melemah dalam beberapa hari. Sekarang mulai jatuh dia. Penguatan hari ini tidak terlalu signifikan karena cuman memperpendek kepanikan ke fear saja ya. Bintangnya memendek karena komposnya juga positif, energinya yang menguat hari ini. Kita lihat dengan W-star DOIT, kita lihat weekly-nya bagaimana. Weekly di weekly-nya mulai melemah. Ini sinyal-sinyal petanda kurang baik kalau di weekly. Oke, kita lihat VPA-nya. VPA weekly DOIT. Sudah naik tinggi. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dia koreksi karena supply-nya masuk. Kayaknya di sana ini supply zone ini. Low, high, hello, higher, high. Nah, ini sudah pattern-nya sudah tinggi. Ini harus maintain yang lebih tinggi lagi. VPA monthly DOIT. Karena sepertinya ada yang nahan itu. Oh iya Bapak Ibu. Sebelah sini ada. Ini adalah zona drop, base drop. Ini adalah supply yang masuk. Oke. Volumenya paling enggak. Volumenya kecil juga ya, jadi dia memang tidak signifikan Bapak Ibu untuk weekly. Sekarang kita lihat daily-nya. VPA DOIT. Memang masuk dia. Jadi sempat naik tinggi tadi. Nah, di sini karena ada supply, dia tekan ke bawah lah. Jadi mau menjadi double top, tapi nggak sampai atas sudah keburu ditekan ya Bapak Ibu. Kalau besok close di bawah ini, maka pattern-nya tidak baik. Maksudnya dia warning ini. Kalau di dalam workshop kemarin saya jelaskan ini warning karena gagal membentuk new higher high. Volumenya besar, karena volume besar bisa akibat masuknya supply yang terakhir, jadi dia pertama besar. Ini semacam ledakan volume juga. Tapi kalau kita lihat ini tidak bohong ya, terjadi distribusi sebenarnya. Ya ini terjadi distribusi. Jadi high, ini terjadi distribusi selama ini. Sinyalnya tidak ada di atas above average ya Bapak Ibu. Kita cek VBP-nya, VBP DOIT. Kita cek itu di atas itu harusnya supply zone. Kita cek ya kenapa dia bisa masuk. Ya di sini nih, ini ada supply nih dari atas ini sih. Ini sell mother candle nih Bapak Ibu ya. Nah ini dia coba ke atas. Ini supply ini yang tekan ke bawah ya, mulai dari sini nih, tekan ke bawah. Karena ini volume profilnya kan besar ya, ada supply di atas sana karena close-nya di bawah. Kurang baik ya, mungkin udah orang taking karena alertnya juga sudah tiap bulan sejak Maret itu alert terus. Sekarang kita lihat foreign flow terakhir ya ini Bapak Ibu. Iya, foreign flow-nya masih juga cuma sedikit 0, Bapak Ibu. Jadi inilah foreign flow-nya. Kemarin kalau asingnya masuk sahamnya memang naik, ini asingnya keluar. Ya ini asing, sahamnya jatuh, asingnya naik ini di sini nih. Nah, hari ini asingnya ada masuk sedikit 0,85 miliar, dalam 5 hari asing net sell 8,87 miliar, dalam 20 hari asingnya net sell 11,85 miliar.
Nah, dalam 60 hari ada tersisa asing net buy kumulatif semuanya menjadi 2,16 miliar. Dalam 100 hari 18,87 miliar. Oke. Itu Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk voting. Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu join ke Telegram channelnya. Di sini ada nih Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu join Telegram channelnya. Linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu join, nanti Bapak Ibu vote lah yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.